Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya, kita teruskan pembahasan kita, masuk kepada pembahasan yang kelima, yaitu tentang rukun haji dan umrah. Al-mabhas al-khamis, arkanul hajj wal umrah. Setelah sebelumnya kita membahas tentang apa saja amaliyah-amaliyah yang termasuk dalam rukun haji, kemudian apa saja yang termasuk dalam wajib haji. Pada kesempatan kini kita akan uraikan satu persatu amaliyah-amaliyah atau amalan-amalan yang dihukumi sebagai rukun haji. Rukun haji, kita sudah mengetahui bahwa rukun haji menurut mazhab Hanafi hanya dua, wukuf di Arafah dan tawaf ifadah. Rukun haji menurut mazhab Maliki dan Hambali ada empat, yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, dan sa'i. Sedangkan rukun haji menurut mazhab Syafi'i ada lima, ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, dan mencukur atau memendekkan rambut. Kemudian rukun umroh menurut mazhab Hanafi, rukun umroh adalah tawaf di Ka'bah. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan Hambali, rukun umroh ada tiga, ihram, tawaf, dan sa'i. Adapun menurut mazhab Syafi'i, rukun umroh ada empat, ihram, tawaf, sa'i, dan mencukur atau memendekkan rambut. Perlu diingat bahwa mencukur atau memendekkan rambut menurut jumhur selain mazhab Syafi'i terhitung wajib, bukan rukun. Saya, maksudnya pengarang kitab ini, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, akan membahas perkara-perkara, maksudnya tadi ya rukun haji ini secara mendetail. Yang pertama, ihram. Al-matlab al-awwal, al-ihram. Hakikat ihram adalah memasuki kondisi haram. Yang dimaksud di sini adalah niat untuk masuk ke dalam ibadah haji atau umroh, atau masuk ke dalam keharaman-keharaman tertentu. Dengan kata lain, mengikuti aturan keharaman tertentu atau dengan menjauhinya. Apabila ihram sudah dilakukan dengan sempurna, seseorang tidak akan keluar dari kondisi ini kecuali dengan menunaikan nusuk yang diihramkannya. Jika dia merusak nusuk tersebut, dia wajib mengqadanya. Jika dia ketinggalan wukuf di Arafah, dia harus menyempurnakan nusuknya sebagai umroh. Jika dia mengalami ihsar atau terhalang sesuatu sehingga tidak dapat menyempurnakan nusuknya, dia harus menyembelih hewan kurban lalu mengqadanya. Jadi apa yang dimaksud dengan ihram atau hakikat ihram itu sebenarnya apa? Jadi di sini disampaikan tadi bahwa ihram adalah memasuki kondisi haram. Apa masuk dalam kondisi haram? Atau masuk ke dalam keharaman-keharaman tertentu. Dengan kata lain mengikuti aturan keharaman tertentu. Jadi ketika seorang sudah berihram, maka sejak saat dia masuk dalam keadaan berihram itu, maka berlakulah larangan-larangan. Jadi untuk mudahnya itu, kita menganalogikan atau mengibaratkan ihram itu seperti takbiratul ihram di dalam sholat. Artinya sebelum seseorang itu melakukan takbiratul ihram, misalnya dia mau berbicara dengan orang lain, kemudian dia mau makan, dia mau minum, nah itu boleh. Kenapa? Karena dia belum takbiratul ihram. Berjabat tangan boleh. Tapi ketika dia sudah mengatakan Allahu Akbar, maka dia sudah masuk ke dalam ibadah sholat tersebut, sehingga kalau dia makan, maka sholatnya batal. Kenapa? Karena makan itu dilarang ketika seorang sholat itu dia makan. Atau sesudah takbiratul ihram, dia ngobrol, maka sholatnya batal. Kenapa? Karena orang kalau sudah takbiratul ihram, dia tidak boleh lagi ngobrol, bicara. Begitu juga nanti ketika berihram. Ketika seseorang itu sudah berihram, artinya sudah memenuhi ketentuan tadi, bahwa dia itu masuk dalam keadaan ihram, maka berlakulah larangan-larangan. Misalnya di antara larangannya itu, misalnya seorang itu sebelum dia berihram, boleh mengenakan wangi-wangian, boleh mengenakan pakaian berjahit.
Tetapi kalau dia sudah berihram, itu pakaiannya yang berjahit dilepas, tidak boleh memakai wangi-wangian, mengenakan parfum. Kenapa? Karena itu adalah di antara perkara yang dilarang di dalam berihram. Tapi nanti kalau sudah selesai, nah itu disebut dengan tahallul, nah, maka semuanya kembali lagi menjadi halal. Kemudian dan orang ketika sudah masuk ke dalam kondisi ini, artinya kalau sudah ihramnya sudah dilakukan dengan sempurna, maka dia tidak boleh ujuk-ujuk gitu ya, atau tiba-tiba atau tanpa alasan apapun gitu. Lantas dia buka ihramnya terus dia udahan gitu, selesai. Tanpa melakukan nusuk atau ibadah yang tadi diniatkannya di awal dia ketika mengenakan ihram. Jadi apakah dia tadi berihram niatnya umroh, apakah dia berihram niatnya haji, ya gitu kan. Maka tidak bisa dia keluar dari kondisi itu sebelum menyelesaikan atau sebelum menunaikan tadi ihram umrohnya atau hajinya gitu. Kalau dia merusak nusuk tersebut, maka dia wajib mengqadanya. Kemudian kalau seandainya misalnya dia niatkan untuk haji, tapi ternyata ketinggalan wukuf di Arafahnya, maka nggak bisa dia langsung buka, nggak jadi gitu. Ketinggalan wukufnya tidak. Tapi apa? Nah tadi ihramnya itu ya dia sempurnakan sebagai ihram untuk berumroh. Begitu juga ketika dia mengalami ihsar, terhalang sesuatu, sehingga tidak bisa menyempurnakan nusuknya. Nah, maka dia harus menyembelih hewan kurban lalu mengqadanya. Jadi kalau kita sudah masuk ke ihram, tidak bisa kita konyong-konyong atau ya suka-suka kita lantas keluar tanpa menyelesaikan ibadah yang kita niatkan pada saat kita berihram. Nah, untuk pembahasan ihram ini mungkin tidak semua sub-sub pembahasan kita uraikan ya. Nanti kita akan pilih ya. Misalnya bagaimana seseorang dapat dikatakan sudah berihram. Kemudian tempat dan waktu ihram. Ini berkenaan nanti dengan miqat ya. Mungkin nanti juga yang akan kita bahas perbuatan yang hendaknya dilakukan oleh orang yang akan berihram. Nah, ini perkara-perkara sunnah ya. Wallahu a'lam bishawab.